Halo semuanya, selamat datang di WSK Podcast, ruang bincang di mana tradisi lama bertemu dengan tren masa kini dan bersama-sama membentuk transformasi seni untuk masa depan. Oke, nah di episode ini kita akan membahas seni yang bergerak dari akar budaya yang sangat kuat nih. Nah, bersama-sama kita di tengah-tengah kita juga ada Bapak Ari Palawi, SSN, MA, PhD. Selamat datang Bapak. Selamat datang, Terima kasih. Pak. Terima kasih. Nah, kalau melihat Bapak ini satu kata nih Aisyah dari Bapak ini. Apa tuh? Gokil. Satu lagi dari aku, gacor. Tolong artikan. Bahasa anak Gen Z. Apa kalau gokil? Bapak itu ya, pertama saya lihat itu dengan ciri khasnya Bapak itu seperti apa ya Pak ya? Looknya ajang tua sih. Tapi dalamnya itu muda banget seperti. Ini challenge ini. Bagaimana yang kelihatan tua itu kita muda kan? Keren. Nah terus tadi Kalau gacor itu Pak kayak keren banget, karena tadi kan kita habis berbincang di luar. Saya ngeliat first impression saya ke Bapak tuh kayak, wow keren banget ya, karena saya tuh nggak tahu kenapa selalu mengagumi orang yang bisa seni gitu. Oke. Padahal belum pernah lihat saya main gitar ya. Iya. Oh, udah kan juga ya Pak. Artinya keren itu berarti maknanya ada hal yang artistik gitu ya kan ya. Betul. Siap. Oke. Lanjut. Oke, nah Bapak, seperti tema kita tradisi, tren, dan transformasi. Nah dari tradisi sendiri Bapak, apa sih itu tradisi? Pengklarifikasiannya itu seperti apa? Karena beberapa kita lihat di zaman sekarang ini Pak kan, merupakan arsitektur juga kan merupakan tradisi. Rumah Aceh, apa ukiran segala macam. Nah kenapa di zaman sekarang itu rumah-rumah itu tidak ada ornamen yang mencerminkan rumah Aceh atau ukirannya itu tidak nampak lagi seperti itu Bapak? Ya, kembali ke tradisi itu tadi ya. Kenapa sih semakin kesini sepertinya semakin Luntur. nah, kalau kita bilang hilang nggak tega ya. Iya. Dengan pertimbangan tadi rasanya nggak tega gitu, atau dengan definisi tadi rasanya nggak tega kita dengan serta-merta bilang hilang. Ya terdegradasi, ya juga jangan-jangan sudah teracuni juga, kita nggak tahu gitu ya. Ya artinya indikasinya sebenarnya bisa kita lihat kan, apakah proses-proses bersama tadi itu masih terlihat. Ini apalagi kalau kita berkaca pada dunia urban ya, kehidupan kota ya, yang sepertinya semua kalau bisa bangun tembok masing-masing gitu kan. Bagaimana ini bisa konseptual gitu untuk menghadirkan keberlangsungan atau kesinambungan dari tradisi itu tadi. Nah, dan apa sebenarnya bentuk-bentuk yang apa nilai penting dari tradisi itu sebenarnya? Nah, saya kira sama seperti fungsi seni ya, dia itu merekam apapun ekspresi, fenomena, kenyataan, situasi pada zaman itu. Nah, jadi secara nggak langsung tradisi ya sebagai sebuah produk budaya ya, itu mendokumentasikan jejak-jejak apa yang terjadi gitu. Kita ambil contoh misalnya satu tradisi ya dalam konteks seni, seni tutur. Ada nandong itu di Semulu, Pulau Semulu. Nah, nandong itu semacam pertunjukan yang menghadirkan seni tutur ataupun syair-syair yang dinyanyikan dengan iringan biola, tapi bukan biola dalam konteks barat ya, kita bilangnya juga biola, tapi cara mainnya itu lokal sekali, tidak serumit teknik musik klasik misalnya. Kemudian ada gendang, ada apa isinya? Salah satu bait yang pernah saya baca terjemahannya itu, kalau lihat air surut ke laut, segera berlari ke bukit. Itulah tsunami itu, yang dalam bahasa mereka dibilang smog. Nah, Kenapa disebutnya semong? itu bahasa lokal. Oh, bahasa lokal. Jadi memang bahasa mereka. Kalau kita mau tahu lebih jauh, berarti kita harus ngulik gitu akar kata itu dari konteks bahasa mereka gitu. Tapi kalau sebutan umumnya dibilang tsunami. Jadi mereka udah punya pertahanan diri ya berbasis kearifan lokal gitu.
jujur saya juga salah satu korban tsunami ya. Waktu itu saya ada di rumah, termasuk lari juga selama itu. Saya baru tahu kata tsunami itu seminggu setelahnya. Setelah kejadian. Iya. Karena kita nggak pernah terjadi. Dan mungkin itu juga yang membedakan kita dengan perilaku maksudnya tingkat kecerdasan kita ya. Kita mungkin akan belajar sesuatu setelah kita mengalami gitu. Kita mungkin akan terbawa ke hal yang sungguh-sungguh ketika udah kena batunya gitu. Nah, berbeda dengan misalnya pembelajar negeri barat sana yang sifatnya mengantisipasi ya. Jadi dia mungkin belum pernah mengalami tapi dia udah tahu gitu. Nah ini salah satu yang mungkin jadi kesulitan kita, kenapa pada saat itu ya korbannya begitu banyak. Iya. Gak ada yang ngerti. Nah kok kebetulan di Semelu ini orang terselamatkan dengan satu karya budaya itu yang namanya semong itu. Walaupun saya udah kesana juga, saya ngobrol sama orang sana, memang sebenarnya nggak parah-parah kali di sana, karena Semelu itu kan dikelilingi banyak pulau-pulau kecil ya, seperti pagar untuk masuknya gitu. Tapi kejadian gempanya ya nggak sederhana juga. Artinya bahwa tsunami itu pernah terjadi tapi ratusan tahun lalu, dan itu terekam dan terpelihara momen itu dalam semong itu. Itulah bentuk dari nilai ya dari sebuah tradisi itu. Segitu dulu deh. Sebelum tambah ngawur. Ya segitu dulu. Ya silakan. Oke, nah mungkin dari Aisyah nih sebagai kan mahasiswa ekonomi nih ya. Oke. Apa sih yang ingin Aisyah tahu dari seni itu sendiri atau tradisi budaya yang ada di Aceh ini sendiri? Nah, mungkin dari konteks seninya dulu aja kali ya. Kalau Aisyah pribadi itu dulu balik lagi pas SMA itu Aisyah selalu dibilang sama Bu Aisyah kalau misalkan seni itu gimana cara kita mengekspresikan diri. Nah tapi kan kadang tuh orang-orang tuh dibatasin gitu cara mengekspresikan dirinya. Nah kalau di situ tuh apakah seni ini kayak bakal terhapus, bukan terhapus tapi luntur gitu? Boleh? Oleh apa? Oleh sebab apa dia luntur? Karena cara mereka berekspresi itu dibatasi. Sama lelahnya kita. Jadi sebagai seorang pegawai seni ya, kalau saya bilang, ya saya sendiri pernah punya pengalaman main di gereja. Tetap dengan apa ya? Dengan saya main gitar kok. Salahnya di mana? Gitu. Ya, betul. Artinya ngiring lagu-lagu gereja. Buat saya itu lagu. Seperti orang barat kalau dengar kita baca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu nyanyian buat mereka. Kita nggak bilang nyanyian. Jadi dengan segala pengertian yang seperti ini, makanya harusnya jangan hidup ini kan terlalu banyak kita bisa apresiasi dari apa yang dilahirkan banyak orang ya. Tapi semakin kesini mungkin tantangan zaman mungkin masuk ke dalam transformasi itu. Atau sebutnya tren itu tadi, kita sedikit agak survive ini harus sedikit agak tantangan dalam konteks tren. Silakan melanjutkan. Tapi Pak, kembali ke tradisi tadi. Ini yang saya tangkap, apakah bisa dikatakan tradisi itu adalah berakar ya dari kebiasaan orang dulu? Ya, seperti di awal tadi ya. Yang mempunyai nilai atau apa segala macam. Ya, jadi saya nggak tahu ya, misalnya kenapa kebiasaan itu diulang. Berarti kan ada pencapaian. Iya. Nah, ada pingin juga, tapi lari-larinya cuma sehari ya. Saya pengen jago main gitar, tapi kalau saya belajar gitar 7 tahun, kalau saya nggak latihan sehari, karena aku nih. Jadi bukan karena urusan apapun gitu, saya cuma terpelihara yang saya udah tahu. Ini saya harus mendisiplin gitu. Nah, kalau dengan pertanyaan Anda tadi, lalu ya. Iya, Pak. Lalu tadi, kenapa? Apakah lahir dari sebuah kebiasaan? Memang ini, jadi definisi umum tradisi adalah sesuatu kebiasaan yang Berulang-ulang.
Cuman kalau kita hanya pakai definisi itu ya tadi kita memperbilkan. Kita cari kenapa itu bang? Desakannya apa? Kalau mereka yakin yang melakukan itu ada apa? Itu sampai situ. Akhirnya kita tetap ketemu yang namanya istimewaannya. Itu pertanyaannya harus berlanjut. Yang sebatas Siapa? By the way, kalian siater dulu ya. Boleh, Pak. Biar lebih merdeka kita. Namun nih plat tuh ada bingung gue nih. Mengatur ngaji. Cuman ngantor aja, nggak mungkin aja. Ya, Pak. Lanjut lagi Pak. Coba dirangkai dulu pertanyaannya yang lebih. Tadi karena aku jadi agak gugup karena dari sini ke sini. Coba dicerdaskan dulu deh coba. Aisyah belum baca pertanyaan sebenarnya. Coba mungkin kembali ke pertanyaan tadi ya, kira-kira apakah masih bisa dikatakan seni ketika ekspresi itu dibatasi? Ya, ketika ekspresi itu dibatasi. Ya, ini agak saya bicara dari pengalaman saja ya. Saya pernah hadiri satu pembukaan pameran anak-anak muda di Aceh, keren-keren mereka. Dan ada satu di antara mereka bicara ke saya, ya, dan bicara tentang rasa di Aceh ini seperti ada perasaan dibatasi. Ya, saya juga mencoba mengimbangi menjawabnya. Ya, kamu secara personal tidak semestinya memang ada yang melarang mau kamu gambar orang telanjang atau apa. Tapi kamu juga nggak bisa maksain orang harus suka. Apakah itu membatasi? Nah, dan saya kira memang dulu pernah ada ya perkembangan seni yang mengatakan art for art, seni untuk seni. Artinya dia bebas nilai, mau diapain aja, ini kan urusannya seni gitu. Yeah. Tapi harus kita sadari seni itu juga bagian dari rumpun ilmu yang bersentuhan dengan urusan kemanusiaan. Nah, jadi saya kira masalah merasa dibatasi itu tergantung bagaimana juga kita memahami ataupun mencerna seni itu sebagai sebuah medium ekspresi gitu. Nah, karena misalnya hal sebaliknya ya, ada satu adegan di panggung sandiwara ingin menghadirkan kesan suci, anim ya, terus sembahyang batas panggung. Itu juga bukan seni. Karena seni itu harusnya menghaluskan. Bisa nggak itu digantikan dengan satu kata yang sangat puitis? Bisa nggak itu digantikan dengan satu gestur yang memang suka? Itu seni. Kalau kenyataan yang dihadirkan di situ, ya itu fakta. Artinya ya mungkin kerja jurnalistik ya, bukan kerja artistik gitu. Nah, jadi saya kira interpretasi itu ya karena dua hal, antara kita sebagai yang pelakunya punya konsepsi seni yang bagaimana, dan penerimanya, audiensnya itu punya dasar apresiasi seni yang bagaimana. Jadi sebenarnya permasalahannya bukan masalah dibatasi atau tidak dibatasi. Berjalan enggak ini pendewasaan masyarakat terhadap bagaimana menghargai seni. Bagaimana mereka bisa menghargai? Ya saya kira paling awal mereka tahu nggak? Tahunya semana? Terus kalau mau tahu lebih banyak bagaimana? Nah, kalau dalam kita bicara masyarakat itu terfasilitasi nggak? Melalui sekolah misalnya, melalui kegiatan-kegiatan masyarakat misalnya. Jadi bukan kita mau menempatkan seni itu jadi rumit sekali atau istimewa sekali, tapi justru karena dia terlalu sederhana untuk dirumitkan. Ketika dia harus diajak masuk ke pembicaraan halal haram, ini merumitkan. Jadi
akhirnya menggeser nilai-nilai yang sederhana. Ya, kita aja lahir kenapa? Alahai do da idi, itu cara membuai orang Aceh. Nanti orang Melayu di tempat penelitian saya di Pulau Banyak itu lain lagi. Saya sulit untuk mencoba mengekspresikannya, beda iramanya kan, tapi sekali dengar bisa nirukan gitu. Na 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 na. Wow. Tidurlah na 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 na, tidurlah na 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 na. Beda sekali kan dengan Aceh. Iya, itu yang dari Melayu, Pak. Dari Melayu, pesisir barat Sumatera. Nah, itu ada banyak versi lagi di sana. Ya, coba himpun satu Indonesia seperti apa coba? Mungkin dijawab neng nang neng nong neng kan? Artinya apa? Apa yang diperkenalkan ke anak? Ya. Untuk si ibu dia mengekspresikan, saya merekam proses membuai atau menidurkan anak itu sampai orang tuanya itu menangis. Ada saya buat di film saya buat film dokumenter dari perjalanan penelitian saya itu, nanti bisa diakses ya di Teras Dr. Ari. Saya punya YouTube, boleh dilihat di situ. Nah jadi si ibu itu tidak hanya menidurkan, tapi juga media yang dia pakai untuk menidurkan itu adalah pengalaman hidupnya. Apa harapan dia sama si anak, apa yang diingatnya. Ya, sampai dia ingat adiknya nggak bisa pulang karena orang tuanya, karena dia tanda kutip gam, dituduh gam, jadi nggak bisa pulang ke kampung padahal mamanya meninggal. Dan itu ternyanyikan gitu, langsung nangis. Tapi ya sih Pak, kalau dibayangin sedih jujur. Iya, buat si anak apa manfaatnya? Disitulah dia pertama kali mendengar rasa budaya. Efektif nggak buat anak bayi? Nah, mainlah sama kawan-kawan ke dokter. Coba tanya, di antara semua organ tubuh kita, apa yang pertama sekali bisa diaktifkan, yang berfungsi? Pendengaran. Dia di dalam rahim udah musikal sebenarnya, dari nadi, dari detak jantung segala macam. Begitu keluar dengar irama itu, saat itulah dia menjadi apa? Tanda kutip mewarisi tradisi ibunya perdana. Jadi rasa budaya itu tumbuh dari situ. Misalnya lihat kalau kita bicara tradisi dengan cara seperti itu, mewah kan. Nah, kenapa kita mudah sekali memilih sesuatu yang tanda kutip viral? Ya, ini tolong luruskan kalau saya nggak salah baca, viral itu virus gitu. Kenapa jadi rujukan? Nah, dan sesuatu yang viral ya sifatnya instan kan? Ya. Betul. Nah, habis itu ya lenyap gitu aja gitu. Tapi dalam cara kita berpikir sekarang, itu kurang benar. Nah, jadi tanpa sadar ya kita semakin memiskinkan pikiran kita sendiri tentang harta yang besar sekali kita. Itu baru satu hal. Jadi kembali ke tadi, apakah ekspresi yang dibatasi bukan seni? Kalau kita bicara pengertian kita ambil objektif seni, itulah seni. Karena ada sisi lain. Buat saya seni itu dua hal, kecelakaan atau tidak. Kenapa kecelakaan Pak? Kita nggak tahu karena ini terlalu natural kita manusia. Oh. Karena kecelakaan itu bagian dari artistik itu yang buat dia indah. Tapi bukan dari darah. Tapi hadirnya kecelakaan itu juga mungkin elemen-elemen energi yang membuat itu ada gitu. Jadi bisa jadi dalam dia berkesenian dengan pikiran yang kalut itu, tapi dia punya daya seni yang bagus gitu. Itu malah jadi seni. Itu buat jadi membuat itu jadi seni. Ya, saya kira jangan itu sama lelahnya ketika seni dibawa ke politik.